Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fatini Saputri dengan NIM 4191111050. Saya dari kelas PSPMH Stambuk 2019. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang tips dan trik pengembangan animasi pada PowerPoint. Nah, seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang yaitu zaman pandemi COVID-19, di mana sekolah kebanyakan yang sudah ditutup dan dilakukan pembelajaran secara daring. Di mana untuk memberikan materi pembelajaran, guru kadang-kadang bingung untuk menggunakan media pembelajaran apa. Nah, di sini saya akan memperkenalkan media pembelajaran yang dinamakan dengan Microsoft PowerPoint. Di mana Microsoft PowerPoint adalah suatu software atau program yang akan membantu dalam menyusun sebuah presentasi yang efektif, profesional, dan juga mudah. Microsoft PowerPoint akan membantu sebuah gagasan menjadi lebih menarik dan jelas tujuannya. Microsoft PowerPoint dapat terdiri dari teks, grafik, objek gambar, clip art, movie, suara, dan objek yang dibuat dengan program lain. Nah, di sini kita akan banyak membahas tentang animasi, di mana kalau misalnya kita mendengar kata animasi, mungkin kita akan terbesit di pikiran kita animasi itu adalah sebuah kartun. Tetapi dalam PowerPoint, animasi tidak diartikan sebagai kartun, tetapi sebuah objek yang bergerak, seperti itu. Baiklah, saya akan memperkenalkan menu-menu yang terdapat pada Microsoft PowerPoint 2010 ini. Sebenarnya terdapat beberapa tabs, tetapi yang pertama kita akan bahas tentang tabs home-nya. Untuk tabs home, dia itu terdapat 5 grup, yaitu clipboard, slide, font, paragraphs, dan drawing, dan serta ada editing juga. Nah, untuk menu paste ini digunakan untuk menempel hasil copy atau cut. Untuk cut ini berfungsi untuk memotong teks atau objek terpilih. Untuk menu copy, untuk menggandakan teks atau objek terpilih. Untuk menu format painter digunakan untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Nah, untuk menu new slide untuk menyisipkan slide baru. Untuk menu layout ini untuk menentukan tata letak slide. Untuk menu reset ini berfungsi untuk mengembalikan tampilan. Baru tuh untuk menu section ini untuk memisahkan tampilan. Dan selanjutnya untuk menu ini, kita ketik terlebih dahulu. Untuk menu font ini berfungsi untuk kita dapat mengatur gaya font, ya, jenis-jenis font. Terdapat banyak gaya font yang disediakan oleh PowerPoint, lebih tepatnya yang disediakan oleh Microsoft. Nah, selanjutnya untuk font size ini berfungsi untuk mengatur ukuran dari suatu huruf. Nah, untuk increase font size ini berfungsi untuk memperbesar ukuran huruf secara instan, dan untuk decrease font size ini berfungsi untuk memperkecil huruf secara instan. Nah, untuk menu bold ini dia berfungsi untuk menebalkan huruf. Kalau italic ini berfungsi untuk memiringkan huruf. Untuk menu underline ini untuk memberikan garis bawah pada huruf. Nah, untuk menu text shadow ini memberikan bayangan pada huruf. Untuk menu striker drag ini berfungsi untuk memberikan garis tengah pada huruf atau mencoret huruf. Nah, untuk menu character spacing ini berfungsi untuk memberikan spasi pada suatu kata. Untuk menu change case ini berfungsi untuk mengubah status huruf kapital atau huruf kecil. Clear formatting ini untuk menghapus pemformatan teks terpilih. Nah, untuk menu font color ini memberikan warna pada huruf. Untuk menu bullets ini digunakan untuk memberikan poin di setiap paragraf sesuai dengan yang kita gunakan, sama seperti numbering, tetapi numbering ini memberikan poinnya dalam bentuk angka atau huruf. Nah, untuk menu like text left ini berfungsi untuk mengatur teks rata kiri. Untuk menu center ini dia berfungsi untuk membuat huruf itu rata tengah, dan untuk like text right ini berfungsi untuk mengatur teks rata kanan. Selanjutnya untuk justify ini berfungsi untuk mengatur huruf itu agar rata kiri kanan. Oke, untuk menu kolom ini berfungsi untuk membuat slide PPT ini dalam bentuk kolom. Jadi terdapat 2 bagian, atau bisa 2 columns, bisa 1 columns, atau 3 columns, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada menu decrease list level, di mana ini untuk menggeser baris kedua paragraf ke kiri, dan untuk menu increase list level ini berfungsi untuk menggeser baris kedua paragraf ke kanan. Nah, untuk menu line spacing ini berfungsi untuk mengatur jarak antara baris ke teks. Untuk menu text direction ini mengatur huruf menjadi teks berarah. Nah, selanjutnya untuk line teks ini mengatur huruf mau di atas, di middle, atau di tengah, atau mau di bawah. Untuk convert to smart art ini dia mengubah tampilan menjadi visualisasi dalam bentuk diagram. Nah, untuk menu ini yaitu menu shapes. Di sini nanti memberikan beberapa animasi yang dapat kita gunakan. Untuk menu orange ini berfungsi untuk kita dapat merapikan teks dia biar terlihat lebih rapi. Nah, selanjutnya ada quick styles, ini berfungsi untuk memilih bentuk tampilan objek yang telah tersedia. Untuk shape fill ini ketika kita menggunakan shapes di bagian shapes ini, nanti dia bisa kita atur shape fill-nya atau latar belakang dari si gambarnya tadi. Bisa kita atur juga shape outline-nya ini dari segi warna, dan juga bisa kita atur dari segi efek.
Nah, selanjutnya ada menu find, ini untuk mencari kata tertentu berdasarkan keyword tertentu dalam suatu file. Untuk menu replace berfungsi untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan untuk diganti dengan kata tertentu dalam suatu file. Untuk menu select, ini digunakan untuk memilih objek atau teks tertentu di dalam suatu file. Nah, selanjutnya kita beralih ke tabs insert, di mana di sini terdapat beberapa grup, ada 7 grup ya. Ada tables, ada image, illustrations, links, text, simbol, media. Sebenarnya tujuan dari menu insert ini atau tabs insert ini adalah menyisipkan. Nah, menyisipkan apa? Bisa tabel, picture, dan lainnya. Oke, kita bahas dari table. Table ini adalah menu untuk membuat atau menempatkan tabel pada slide. Untuk picture, untuk menyisipkan gambar pada slide. Dan untuk clip art juga untuk menyisipkan gambar pada slide. Tapi apa bedanya picture dan clip art? Kalau picture ini dia dapat menyisipkan gambar yang kita copy atau gambar-gambar yang terdapat pada file penyimpanan yang ada di laptop kita. Tapi kalau misalnya clip art ini adalah gambar-gambar yang sudah disediakan oleh PowerPoint itu sendiri. Nah, untuk menu screenshot ini kita bisa meng-screenshot layar dari PPT kita. Nah, untuk menu shapes ini membuat bentuk guna melengkapi slide presentasi agar terlihat lebih menarik dan indah. Nah, untuk menu smart art ini untuk menampilkan visualisasi dalam bentuk diagram. Untuk menu chart ini untuk menyisipkan dan menempatkan grafik dalam slide. Nah, untuk menu hyperlink ini untuk menghubungkan antara satu bagian ke bagian yang lain. Untuk menu text box ini berfungsi untuk menyisipkan teks yang secara langsung tidak dilengkapi dengan bingkai. Untuk menu header and footer ini untuk menempatkan atau menyisipkan footer dan header dan nomor halaman pada slide. Nah, selanjutnya untuk menu word art ini membuat variasi teks dengan tampilan yang lebih menarik. Untuk menu date and time ini untuk menempatkan atau menyisipkan tanggal dan waktu pada slide. Untuk menu slide number ini berhubungan dengan header footer. Ketika kita sudah memakai header footer, kita bisa mengatur halaman-halaman pada slide. Jadi ini gunanya untuk menyisipkan halaman pada slide. Dan selanjutnya untuk insert object ini kita bisa menyisipkan suatu objek. Selanjutnya untuk menu equation ini kita bisa menyisipkan persamaan-persamaan matematika di dalam PowerPoint. Begitu juga dengan simbol. Apa bedanya equation dan simbol? Kalau equation kita bisa melakukan pengetikan juga di bentuk equationnya. Artinya kita mengetik suatu persamaan dalam equation ini, jadi menyisipkan suatu persamaan. Kalau simbol ini hanya menyisipkan beberapa simbol matematika saja, tidak bisa menulis dalam simbol. Oke. Selanjutnya untuk video ini kita bisa menyisipkan video yang mau kita ambil untuk kita letakkan dalam suatu PowerPoint kita. Nah, audio ini untuk menyisipkan audio yang ingin kita ambil untuk kita sisipkan ke PPT kita. Nah, selanjutnya kita beralih ke tabs design. Nah, di tabs design ini terdiri dari 3 grup, yaitu page setup, ada themes, dan background. Untuk page setup ini berfungsi untuk mengurutkan slide. Untuk slide orientation ini untuk mengorientasi slide. Nah, ini untuk themes ini berfungsi untuk menampilkan slide presentasi agar lebih menarik. Di sini terdapat beberapa tema yang bisa kita pilih untuk membuat slide PPT kita lebih menarik. Nah, selanjutnya untuk colors, font, effect ini berhubungan juga dengan themes yang kita pilih. Jadi kita bisa mengubah lagi colors, font, dan efeknya. Jadi dari segi warna, dari segi tulisan, dan juga dari segi efek, kita bisa mengubah background yang telah kita pilih di menu themes ini. Nah, selanjutnya untuk menu background styles ini untuk mengatur atau memilih motif latar belakang pada slide. Kita beralih ke tabs transitions. Di tabs transitions ini terdiri dari 3 grup, yaitu preview, transition to this slide, dan timing. Oke, sebelum kita membahas tentang menu preview, ada baiknya untuk kita membahas tentang transition to this slide terlebih dahulu. Nah, fungsi dari menu transition to this slide ini untuk memberikan slide pada perpindahan slide yang dibuat. Preview ini nanti menampilkan hasil dari transition to this slide yang sudah kita buat dari setiap slide-nya. Nah, selanjutnya ada effect option, jadi kita bisa membeli efek-efek apa saja yang kita gunakan. Nah, selanjutnya ada menu sound, ini untuk memberikan efek suara pada perpindahan slide yang dibuat. Ada juga duration, ini berfungsi untuk memberikan waktu perpindahan untuk slide yang telah terbuat. Selanjutnya kita beralih ke tabs animations. Nah, untuk tabs animation ini terdiri dari 4 grup. Yang pertama ada preview, animation, advanced animation, dan timing. Nanti kita akan banyak bermain di sini karena judul kita tadi tips dan trik pengembangan animasi dalam PowerPoint. Ada baiknya kita untuk membuat terlebih dahulu shapes-nya ya. Misalnya kita membuat shape seperti ini. Ini animation, jadi dia bisa tertampilkan. Oke. Nah, untuk menu preview ini sama seperti transitions yang preview tadi, di mana untuk menu preview ini digunakan untuk melihat hasil dari animasi yang telah dibuat. Untuk menu animations ini untuk memilih animasi bagi objek yang ada pada slide yang terdiri dari node, entrance, emphasis, exit, baru itu juga ada motion paths, dan lain sebagainya. Lainnya ada menu animation pen digunakan untuk menampilkan jenis animasi yang telah Anda buat. Ada juga menu add animation. Nah, ini digunakan untuk menambahkan jenis animasi pada objek yang ada pada slide. Kita juga bisa mengatur durasi dari animasi. Kita lanjut ke tab slideshow, di mana tab slideshow ini terdiri dari 3 grup, yaitu start slideshow, setup, dan monitors. Nah, untuk from beginning ini menjalankan slide mulai dari posisi awal hingga akhir slide. Fungsi dari menu from current slide ini untuk menjalankan slide mulai dari slide aktif atau slide yang sedang dipilih hingga akhir slide. Nah, selanjutnya untuk custom
slideshow ini berfungsi untuk mengatur sendiri urutan slide presentasi sesuai dengan keinginan. Nah, untuk setup slideshow ini berfungsi untuk mengatur tampilan slide. Untuk hide slide ini berfungsi untuk menyembunyikan slide yang diinginkan. Untuk research timings ini berfungsi untuk mengatur halaman yang tampilan slide dengan menggunakan waktu tertentu sehingga slide disajikan tempat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kita juga bisa merecord slideshow dengan menggunakan menu slideshow yang sudah disediakan di setup ini. Kita lanjut ke tabs review, di mana di sini terdiri dari 4 grup. Yang pertama proofing. Proofing ini berfungsi untuk melakukan pengecekan pada tata tulis yang Anda buat di slide. Nah, untuk grup language ini berfungsi untuk memberikan bahasa dan juga menerjemahkan suatu bahasa. Nah, selanjutnya untuk menu comments atau grup ya. Untuk grup comments ini berfungsi untuk memberikan catatan yang ada pada slide yang Anda buat. Untuk grup compare ini berfungsi untuk membandingkan ya. Kita lanjut di tabs terakhir yaitu view. Yang pertama ada presentation views, di mana di dalamnya ada menu normal. Ini berfungsi untuk menampilkan secara lengkap outline presentasi, isi slide, dan catatan pada slide tersebut. Untuk slide sorter ini untuk menampilkan secara keseluruhan dari slide yang Anda buat dalam bentuk miniatur. Untuk note page ini berfungsi untuk menampilkan slide lengkap dengan catatan atau keterangan tambahan dari setiap slide. Catatan ini digunakan untuk membantu dalam memberikan penjelasan dari setiap poin atau bagian pada slide. Menu reading view ini untuk menampilkan slide seperti buku, jadi ada 2 halaman seperti ruler ini digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan garis tabulasi. Slide master ini untuk menempatkan dan menambahkan sesuatu baik teks maupun objek yang akan ditempatkan pada setiap slide yang akan dibuat. Untuk zoom ini untuk menentukan pengaturan ukuran jendela kerja. Fit to window untuk menentukan tampilan slide presentasi dengan tampilan menyesuaikan dengan jendela PowerPoint. Sini kita bisa mengatur color, grayscale, black and white, dan juga kita bisa menambahkan windows-nya, oke? Baiklah, saya sudah memperkenalkan beberapa menu-menu yang terdapat di Microsoft PowerPoint, bisalah kita untuk membuat slide baru pada PPT. Itu adalah langkah awalnya ya. Bagaimana cara membuat slide baru pada PPT? Saya hanya mengetahui 2 cara. Yaitu yang pertama, kita bisa mengcopy dari slide PPT yang sudah ada. Kita klik copy Ctrl+C pada keyboard, atau kita juga bisa klik pada menu mouse, klik kanan, kita klik copy. Misalnya kita klik paste. Dimunculkanlah satu slide baru, kita klik paste lagi, dimunculkanlah satu slide baru, seperti itu. Nah, atau kita juga bisa memperhatikan di beranda atau di tabs home ini, lebih tepatnya di grup slide, ada menu new slide. Di situ kita tinggal klik new slide, ditampilkan dan dimunculkanlah slide-slide baru. Nah, untuk di new slide ini ada beberapa pilihan of wisdom yang kita bisa pilih sesuai dengan yang kita mau. Bagaimana menambah gambar dan shape pada PPT? Saya mengetahui 3 cara. Yang pertama itu dengan memperhatikan group image. Di sini ada picture dan clip art. Di mana untuk pictures ya ini seperti yang saya bilang tadi, picture ini akan menampilkan gambar-gambar yang ada di penyimpanan laptop kita. Jadi kita tinggal pilih gambarnya. Nah, kita klik insert. Dimunculkanlah gambarnya. Nah, selanjutnya ini mengapa besar kali? Ini bisa kita kecilkan dengan mengkecilkannya secara manual. Atau dengan instan kita tinggal klik berapa yang kita mau ukurannya. Height-nya misalnya 5, width-nya kita minta 3. Nah, seperti ini. Nah, begitu. Nah, cara yang kedua dengan menggunakan clip art. Clip art ini adalah gambar-gambar yang disediakan oleh PPT. Kita klik go, langsung muncul beberapa gambar yang sudah disediakan. Misalnya kita pilih gambar ini. Kita klik 2 kali. Nah, untuk cara yang ketiga kita bisa mengkopas gambarnya gitu ya. Kita mau bunga yang ini. Nah, kita tinggal kopas saja. Copy email lalu kita paste. Nah, seperti ini. Untuk menambahkan shape pada PPT sama seperti tadi, menambahkan, menyisipkan ada di tabs insert. Kita klik menu shape. Nah, tinggal mengklik 1 kali saja shape mana yang ingin kita gunakan. Misalnya saya ingin menggunakan shape berbentuk love. Nah, kita tinggal mengetiknya seperti itu dan ditampilkanlah shape love. Selanjutnya, bagaimana menambahkan background pada PPT? Nah, caranya dengan kita mengklik terlebih dahulu slide yang ingin kita tambah background. Kita klik kanan pada kursor, lalu kita klik format background. Nah, untuk menambahkan background pada PPT, kita hanya fokus di fill saja, di mana di sini sudah banyak disediakan mau gaya apa background yang kita pilih. Misalnya solid fill. Solid fill ini adalah berupa warna saja, warna datar, tanpa ada gambar. Nah, selanjutnya untuk gradient fill. Di sini dia background yang ditampilkan itu berupa gradien atau saturasi dari warna tersebut. Nah, selanjutnya untuk picture or texture fill. Ini tipe background seperti apa? Ini tipe background yang dia background yang ditampilkan itu bisa berupa gambar dan juga tekstur. Untuk texture fill ini dia sudah disediakan di PPT, sudah disediakan beberapa tekstur yang bisa kita pilih untuk dijadikan sebagai background. Untuk picture sendiri terdiri dari 3 opsi nih, ada file, clipboard, dan clip art. Dimana untuk menu file itu berarti dia menyisipkan gambar dari komputer atau drive jaringan Anda. Nah, untuk clipboard ini menyisipkan gambar yang telah disalin. Menu clipboard ini tidak akan muncul jika kalian tidak menyalin gambar.
Nah, selanjutnya ada menu clip art. Clip seperti yang saya bilang tadi, clip art ini gambar-gambar yang memang sudah disediakan di dalam PowerPoint. Nah, untuk page turn fill ini dia polanya atau backgroundnya itu berupa pola-pola yang sudah disediakan juga. Ada pola garis-garis kanan, ada pola garis-garis bawah seperti ini, kotak-kotak dan lain sebagainya. Nah, di sini juga kita bisa mengatur warna satu dan warna duanya, tetapi saya ingin menggunakan yang tadi. Oke, kita cari lagi deh, karena dia sudah hilang. Nah, kita sudah mendapatkan background yang kita inginkan. Kita bisa tekan Ctrl Z untuk mengepaskan gambarnya. Nah, bagaimana cara menambahkan transisinya? Ini untuk transisi sendiri ada banyak sekali transisi yang sudah disediakan dalam PPT ini. Ada yang berbentuk subtitles, exciting, dan juga dynamic content. Nah, misalnya kita mau yang pertama itu yang glitter, seperti ini. Dan yang kedua, kita klik, jangan lupa ya untuk mengklik slide yang mau kita tampilkan transisinya. Untuk yang kedua, kita mau transisi wipe. Nah, seperti itu. Di menu animasi ini, misalnya kita klik yang ini. Ini ada beberapa tampilan, ada entrance, emphasis, exit, dan ada juga dia yang motion path, di mana entrance ini merupakan efek animasi untuk awalan. Bagaimana Anda ingin memperlihatkan kemunculan objek pertama kali dalam slide, maka gunakan efek ini. Nah, untuk emphasis ini merupakan efek pendukung lain di mana berfungsi untuk penekanan suatu poin saja. Nah, untuk exit ini merupakan efek yang digunakan untuk menghilangkan sebuah objek yang sudah ditampilkan. Selanjutnya, untuk motion patch ini lebih canggih dia nanti bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat animasi berjalan di PPT, dan ini saya sudah membuat gambaran yang ingin saya buat animasinya. Saya membuatnya dari menginsert shapes, ada shapes persegi panjang, dan ada matahari, awan-awan di shapes ini. Untuk mobil dan gambar gedungnya itu saya ambil dari Chrome, seperti ini. Pertama kita klik dulu shapes mana saja yang ingin kita animasikan. Yang pertama itu misalnya saya mau menganimasikan dua sekaligus, yaitu awan. Nah, dua ini kita blok, kita pilih animations, kita klik kita mau pilih yang motion path. Oke, kita mau pilih yang motion path, kita pilih yang line. Nah, ini line-nya masih ke atas ke bawah nih, bagaimana dia ke kanan dan ke kiri ya. Nah, ini kita bisa atur kalau mau ke kanan ke kiri atau ke kiri ke kanan, tinggal kita atur saja. Tapi saya mau dia di tengah-tengah gitu. Oke, jadi dia sama-sama satu, berarti dia menampilkan sama-sama yang di pertama gitu, tidak berbeda-beda. Oke, nah selanjutnya untuk yang kedua, kita mau menganimasikan mobilnya terlihat berjalan bagaimana, kita sama menggunakan yang bagian motion pad, yang lain juga, tapi kali ini kita mau arahnya dari kiri ke kanan, jadi dia seperti berjalan ya mobilnya, kita buat lurus seperti ini. Nah, sesudah seperti ini, kita bisa melihatnya apakah dia sudah bagus atau belum gitu ya. Kita preview, kita lihat. Nah, seperti ini. Mobilnya jalan. Nah, oke, atau kita mau dia jalan lebih sana lagi, lebih jauh. Kita preview lagi. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menyimpan file PPT. Ya, yang saya ketahui itu ada dua cara. Yang pertama, kita bisa menyimpannya dari tabs file. Nah, ini digunakan untuk menyimpan, meng-close, atau membuka ya. Sini kita bisa klik save. Kita save. Kita tinggal pilih tempat menyimpannya di mana. Bisa di desktop, dokumen, downloads, dan lain sebagainya. Saya mau simpannya di sini saja. Di documents. Kita tinggal buat namanya. Kita bisa ganti nama. Mobil berjalan. Nah, kita tinggal save. Dan sudah tersimpan. Cara yang kedua, kita menggunakan keyboard. Kita menekan Ctrl S. Sama seperti tadi nanti tampilannya. Selanjutnya kita akan membahas cara mengekspor file PPT menjadi sebuah video. Kita klik file lagi. Lalu kita klik Save As. Oke, kita klik Save As. Berarti dia setelah disimpan, dia bisa disimpan lagi, seperti itu. Nah, di sini di Save As tipenya, ini yang berperannya. Kita ganti dulu tempat menyimpannya di dokumen. Nah, di Save As tip, ini kita bisa membuat type atau tipe file yang kita buat ini bisa dalam PPT, PDF, PowerPoint, bisa dalam Office dan juga, dan lain sebagainya. Tetapi tadi diminta kita menyimpan atau mengekspornya dalam menjadi sebuah video. Di situ kita bisa menyimpannya dalam bentuk MP4 dan WMV. Windows Media Video, kita klik Windows Media Video, lalu kita klik Save. Oke, kita tunggu. Baik, sepertinya dia sudah tersimpan, maka kita lihat saja di dokumen saya tadi sesuai dengan di mana kita menyimpannya. Saya menyimpan di dokumen mobil berjalan. Oke, kita lihat.
Baiklah, segitu saja yang ingin saya sampaikan dan saya tutorialkan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.